Guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan video kali ini, aku akan membahas tentang KEK, yaitu kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Karena sering sekali aku mendengar ada ibu-ibu hamil yang mengeluh tentang KEK. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol notification supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari aku. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, kita lanjut aja ya guys. Jadi, kekurangan energi kronis sangat mungkin terjadi pada ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis seringkali mengabaikannya karena menganggap itu bawaan hamil. Padahal jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi dapat membahayakan ibu dan janinnya sendiri loh. Jadi, KEK merupakan kelelahan luar biasa yang menyebabkan penderitanya merasa tidak sehat dan tetap merasa lelah walaupun sudah beristirahat. Keluhannya bisa sama dengan keluhan yang memang normal dirasakan oleh ibu hamil. Selain kelelahan yang luar biasa, ibu hamil yang menderita KEK akan cenderung memiliki ukuran lila kurang dari 23,5 cm dan pertambahan berat badan kurang dari 9 kg selama kehamilan. Faktor penyebab KEK itu ada dua ya guys. Yang pertama adalah asupan gizinya yang kurang. Yang kedua, faktor medis, misalnya adanya penyakit bawaan atau penyakit kronis yang dialami oleh ibu. Nah, resiko yang pertama adalah bayi lahir dengan berat badan rendah. Ibu hamil yang menderita KEK dapat mengalami morning skin atau yang lebih parah, hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum sendiri dapat menyebabkan ibu kekurangan nutrisi. Yang kekurangan nutrisi, tumbuh kembang bayi dalam kandungan juga akan terganggu. Akhirnya, bayi bisa lahir prematur atau dengan berat badan yang rendah. Dan akhirnya mengalami stunting. Bukan hanya itu, kekurangan nutrisi yang parah dapat mengakibatkan ibu hamil mengalami keguguran. Risiko yang kedua adalah ibu hamil mengalami preeklamsi. Jadi, ibu hamil yang menderita KEK lebih berisiko untuk mengalami preeklamsi. Selain itu, ibu juga berisiko mengalami komplikasi kehamilan lainnya seperti perdarahan vagina, hipertensi, diabetes gestasional, atau ketuban pecah dini. Risiko yang ketiga, KEK diturunkan kepada anak. Meski presentasinya masih sedikit, anak yang ibunya mengalami KEK saat hamil akan lebih berisiko mengalami KEK di kemudian hari. Bahkan, anak tersebut akan mengalami 2 kali lipat lebih berisiko mengalami keterlambatan dalam perkembangan dan belajar dibandingkan anak-anak yang lain. Agar itu tidak terjadi pada anak-anak Anda, ibu hamil harus menjaga pola makannya dengan baik, bahkan sebelum dia hamil. Pastikan makanan yang ibu hamil konsumsi mengandung nutrisi yang diperlukan selama kehamilan. Ibu hamil mengalami gejala yang mengarah pada KEK, sebaiknya jangan diabaikan. Segera pergi ke dokter, konsultasikan untuk mencegah dampak buruknya. Nah, dokter biasanya akan memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi ibu hamil yang dirasakan. Cara mengatasi KEK yang pertama adalah mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup itu seperti makan makanan yang bergizi, pola tidur yang cukup, usahakan untuk tidur di waktu yang sama setiap harinya agar menjadi sebuah kebiasaan. Membatasi atau menghindari asupan kafein terutama pada sore atau malam hari agar Anda tidak kesulitan untuk tidur. Adalah menjalani terapi akupuntur. Untuk mengatasi KEK, biasanya dokter mungkin akan menyarankan Anda untuk menjalani terapi akupuntur.
Nah, dari penelitian menunjukkan bahwa terapi akupuntur dapat mengurangi gejala KEK, bahkan depresi yang muncul akibat kondisi ini. Adalah mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Biasanya dokter akan memberikan resep obat antidepresan. Hal ini disebabkan karena penderita KEK lebih rentan untuk mengalami depresi. Nah, jadi jika Anda selalu merasa lelah meski sudah beristirahat dan mengalami keluhan yang mengarah kepada KEK, bersegeralah konsultasi kepada dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat untuk Anda. Oke guys, kita lanjut ke cara mencegah KEK. Yang pertama, asupan makanan harus sesuai dengan kebutuhan. Banyak mengkonsumsi makanan sumber protein hewani maupun nabati, serta buah dan sayur. Terutama pada ibu hamil, asupan makanannya harus ditingkatkan. Karena asupan yang dikonsumsi bukan hanya untuk diri ibu sendiri, tetapi juga janin yang dikandungnya. Pada ibu hamil yang mengalami KEK, diharuskan mengkonsumsi PMT untuk ibu hamil yang sudah disediakan oleh Kemenkes dan bisa diperoleh dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Untuk WUS harus dipantau berat badannya. Dan jangan menganggap bahwa kurus itu cantik tetapi tidak baik untuk kesehatan. Beberapa pembahasan tentang KEK yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga apa yang sudah aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mencegah dan terbebas dari KEK. Jika kalian suka sama videoku, like, subscribe, dan beri komentar supaya aku dapat semakin maju dan memberikan informasi yang baru bagi kalian. Tunggu di video aku yang selanjutnya ya guys. See you, bye-bye.